Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali kita bersua dalam Dango Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani. Sobat-sobat pemberdayaan, hari ini kita kembali mendiskusikan tentang pertanian, khususnya perilaku bertani yang mungkin bisa menghambat atau mempengaruhi dari hasil-hasil pertanian. Ini akan kita diskusikan bersama dua orang narasumber. Yang pertama Bapak Insinyur Joni, seorang praktisi dan juga pengamat pertanian yang tentu sangat kaya dengan pengalaman dalam memotret kehidupan petani. Yang kedua nanti juga Ustadz Wiladi Muslim LCMA yang akan melihat dari konteks agamanya. Selamat sore Bapak-bapak. Sore. Pak Sore. Pak Mohon Pak Ustadz. Sore. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke, kita mulai. Kita ingin coba lihat perilaku petani yang mungkin mempengaruhi lah pertanian hari ini, yang bisa kita potret mungkin dari pelaku-pelaku yang tanda kutip negatif lah. Nah, ini ingin saya tanyakan dulu ke Pak Joni yang banyak mengamati pesan-pesan petani hasilnya hari ini. Ini seperti apa Pak kira-kira pelaku petani yang mempengaruhi hasil petani secara negatif, mempengaruhi hasil petani? Silakan Pak Jan. Ya, jadi kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini dari pengalaman saya 40 tahun di bidang pertanian, baik dari segi pembinaan, dari segi pergaulan, maupun sebagai pelaku pertanian itu sendiri. Sebetulnya kalau kita bertani sesuai kita dengan kaedah-kaedah agama yang kita percayai, artinya agama Islam ini, saya pikir kesuksesan kita ini tidak akan turun. Banyak persoalan. Selama ini kita cenderung memutarkan modal uang, investasi orang aja kita putar-putar. Apakah pupuk, apakah benih, apakah racun, segala macam investasi orang. Tentu kita jadi buntu. Sementara investasi kita ini sudah cukup, melimpah sebetulnya diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ini yang belum terberdayakan kalau menurut pengalaman saya. Nanti mungkin Pak Ustadz dari segi keagamaan bagaimana pandangan Islam. Saya contohkan misalnya, jerami aja dibakar, padahal dia pupuk. Nah, di setiap 1 meter sawah itu kita akan menemui laba-laba minimal 1 ekor. Belum CS-nya. 1 hektar berarti 10.000 ekor laba-laba. Laba-laba ini pemakan hama. Goreng dimakan, segala macam dimakan ya. Bayangkan ya. Jadi dia mengendalikan hama. Ketika kita membakar jerami, otomatis 10.000 ekor laba-laba terbang. Atau ketika kita menyemprot sawah, tadi kan hobi menyemprot ini. Angin tidak ribut, dia ada makan prokol juga. Tidak ada makan prokol juga. Ibarat seperti itu saya lihat. Hah? Itu rugi. Mati itu laba-laba CS itu. Dia pemakan hama. Nah, dari segi agama itu jelas. Nabi Muhammad selamat oleh laba-laba. Iya toh? Nah, itu di gua Hira tuh. Kan jaring laba-laba menyelamat. Itu kan sulai syarat sebetulnya. Nah, itu contoh. Banyak lagi. Contoh yang lain seperti misalnya kita punya di sawah ada keong emas. Keong emas bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan petani sebagai untuk penyiang gulma. Ya, keong emas itu kan tidak bisa dia bergerak tanpa ada air. Nah, waktu menyiang genangi, keong emas akan bergerak, dia akan menghabisi gulma. Dia makan rumput. Kalau di awal dia makan padi itu. Keringkan sawah sedikit, macam-macam airnya dia tidak bergerak, aman. Kemudian keong emas bisa sebagai pupuk. Cangkang itu sumber P.
sumber P dan K seperti isinya itu, keongnya itu bisa diolah itu oleh para petani. Keong bisa untuk perangkap walang sangit, macam-macam buat petani. Itu sudah tahu petani. Kenapa kita harus beli racun? Kenapa harus beli pupuk? Apalagi dalam ekonomi sulit sekarang. Ini investasi kita, sudah ada di desa Pak. Ya. Kenapa kita putar modal orang lain? Selama kita memutarkan modal orang lain, keuntungan terbesar untuk pemilik modal itu, itu pasti itu ekonomi. Nah, itu kira pusat. Mau banyak lain. Jadi banyak pelaku petani yang pada merugikan, yang sangat merugikan petani melihat kalau kita pandang dari sisi agamanya dan sisi dunianya. Iya. Teknisnya. Dari segi keuntungan jelas. Sehingga saya bisa memberi zakat lebih banyak. Nanti akhirnya tidak berzakat misalnya. Itu kan kerugian kita. Kita harus mampu merantas kemiskinan di desa. Sumber ekonomi desa itu pertanian umum. Mari kita pegang kekuatan lokal kita. Nah, ini penguatan ini pentingnya Ustaz segi keagamaan. Nah, itu kira Ustaz, itu pandang saya. Oke, terima kasih Pak Joni yang melihat banyak laki-laki yang negatif lah. Nah, kita lihat lagi pendapat Ustaz ini. Secara agamanya ini gimana yang apa yang disampaikan oleh Pak Joni tadi? Terima kasih Pak Joni ini bukan pakar, Ustaz petani nih. Kalau saya menghafal ayat atau hadis ya, belum mempraktekkan ayat atau hadis ya kan di lapangan. Jadi pertama apa yang disampaikan oleh Pak Joni tadi, semua yang diciptakan Allah di alam ini itu nggak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat. Tergantung kita. Dilandasi oleh niat kita yang benar kan. Bagaimana kita melihat nih semuanya. Kalau kita anggap misalnya laba-laba tadi musuh bagi petani, ya udah dilawan kan, diracun atau dihanguskan kan. Tapi kalau kita memahami ini semua yang diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan kita, pasti akan ada pengakuan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia ternyata ciptaan ini. Cuma kita mungkin nggak tahu, kita anggap dia musuh kan. Intinya sebenarnya dalam pandangan agama itu bermanfaat juga untuk pertaniannya gitu. Bahkan kata Allah, tidak ada satupun yang Allah ciptakan di dunia ini kecuali pasti ada manfaat, ada hikmahnya yang kita mungkin belum tahu. Bahkan dalam satu ayat, Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan kama. Jangankan yang besar-besar yang disebut oleh Pak Joni tadi kan, seekor nyamuk atau lalat saja itu Allah ciptakan ada tujuannya ya. Tentu ini harus dipahami oleh petani. Nah, jadi mungkin ini pembelajaran ini kan perlu kita gali terus oleh petani, oleh para peneliti. Jangan hanya mempelajari kegunaan pestisida, hanya pembuatan pabrik, ini pelajari. Nah, ini pakar kita ini kan tidak pernah berpikir itu. Dia berpikir, nggak tahu lah tentang pro kapitalis mana, dia nggak tahu saya, tapi yang jelas tidak pas dengan ini. Tanggung jawab Ustadz juga untuk mengkaji ini dari sisi agama, melihat perilaku-perilaku. Jadi begini, harusnya, tunggu Ustaz, harusnya jadi bahan oleh para Ustadz di Sumatera Barat ini. Jangan mengkaji surga neraka aja. Halal haram ya? Iya, halal haram. Bagi tentang ilmu ini, supaya mereka dalam kehidupannya terpraktekkan dengan baik. Itu Ustaz. Silakan bersama bagaimana menanggapi kita menceramahi orang di masjid musola. Petaninya tidak ada di masjid musola. Ini tidak ketemu dia kan. Ini sangat luar biasa nih. Ustadz dipertemukan dengan pakar gitu. Jadi nanti cocok. Ustadz ada juga di pertemuan kelompok tani. Apa salahnya? Oh, Ustadznya tanpa kalau ke sana dia tidak mau mengaji. Ada pertemuan kelompok tani hadir, bagi ilmu agama. Kan gitu. Yang beliau sebutkan tadi. Jerami dibakar, ini diracun gitu. Ujungnya apa? Mungkin 2-3 kali panen, mungkin hasilnya meningkat. Tapi setelah itu tanahnya setelah itu lagi subur, merusak ekosistemnya. Nah, itu sebenarnya jauh hari sudah diingatkan oleh Allah. Yang merusak itu bukan hewan binatang, yang merusak itu adalah manusia. Manusianya yang merusak. Fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini ayat yang dipakai oleh Rajon nih. Saya hafal ayatnya tapi belum praktek. Ayatnya kan banyak ini yang apa? Sudah ada banyak satu. Artinya konsep agama kita, agama Islam itu sudah mengatur semuanya. Bagaimana bertani, perilaku apa dalam memperlakukan tanaman,
hewan sekitarnya dan ekosistem yang ada di sana lah gitu. Bahwa kita ingin hasil yang maksimal, itu betul. Supaya kita jadi muzaki ya, bisa berzakat, bisa pergi haji umroh dengan hasil pertanian, itu ya betul. Tapi jangan merusak ekosistem. Soalnya kalau dirusak, efeknya apa? Mungkin sekali dua kali bagus barangkali ya, teori. Tapi setelah itu untuk selama-lamanya tanah ini nggak subur lagi. Siapa yang rugi? Kan kita yang rugi kan. Anak cucu nggak bisa lagi bertani gitu. Ya, jadi jangan buat kerusakan. Nggak boleh bikin kerusakan di muka bumi, kan jelas. Dilarang. Dilarang. Ya. Ya. Jadi karena ingin cepat hasil, ingin hasil meningkat, lalu pakai jalan yang instan. Ya kadang-kadang kan begini ya, Ustaz. Merugikan banyak pihak. Kan kita yang boleh hidup di dunia ini, makhluk lain tak boleh, bunuh semua. Ini kan kacau ni. Berpikir kita yang boleh hidup. Ini kan perlu pusat mensiarkan hal demikian, tidak boleh. Dalam hadis yang sahih juga dikatakan oleh Rasul bahwa apa yang ditanam oleh seseorang ya risuha, lalu dimakan misalnya oleh hewan, oleh binatang, atau diambil oleh manusia. Kenapa diambil oleh manusia? Mungkin dia sangat butuh darurat, tidak ada lagi yang akan dimakan, diambil. Kalau itu niatnya dari awal adalah untuk beribadah, maka yang diambil oleh orang ini atau diambil oleh hewan binatang ini itu bernilai sedekah gitu. Yang pasti semua gerak makhluk hidup itu atas izin Allah. Gitu. Jadi dia tidak akan stres ya. Dia tidak akan berpikir pokoknya tawas ada yang tidak boleh orang lain ambil binatang lain tidak boleh main racun segala macam, main bakar. Oke, terima kasih Pak John, Pak Ustadz, menarik diskusi. Ustadz petani ini. Menarik diskusi kita, mungkin nanti kita kembangkan lagi. Dan memang kehadiran Ustadz langsung petani itu sangat penting, sangat berkuat, dan perilaku petani yang bertanda petik itu negatif dalam pendapatan itu memang harus selalu kita minimalkan, kita kurangi, dan saya kira itu yang menjadi. Kemudian Pak Ustadz bersedia tak kalau diundang petani ya kelompoknya? Mencerahkan petani ini. Kalau ada diperintah oleh senior siap ya. Tidak, nanti kalau bersedia kita cantumkan nomor HP Pak Ustadz. Siap. Diundang oleh layanan petani. Konsultasi gratis dari Ustadz untuk para petani. Alhamdulillah. Ingin berbagi ilmu supaya para petani kita ini memahami kerja-kerja dia ini adalah kerja-kerja ibadah. Ya karena beliau ini sekolahnya diharapkan. Terima kasih. Demikian sobat-sobat pemberdayaan. Kesimpulan bisa kita tarik masing-masing, tapi intinya bagaimana pemahaman keagamaan dalam setiap aspek kehidupan itu betul terinternalisasi oleh kita semua. Demikian sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.